Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, perkenalkan nama saya Rohandi. Kali ini saya akan eh, mengerjakan tugas 2 dari jaringan komputer. Jadi yang pertama di sini adalah tahapan pertama atau tahapan persiapan. Kita harus membuka yang namanya command prompt. Jadi command prompt ini adalah command line atau interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Jadi istilah command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan dalam CMD terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows. Kita akan membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD. Oke, ini kita sudah masuk ke CMD-nya atau command prompt-nya. Jadi untuk tugas 2 ini, yang pertama dari pembuatan atau CD. Jadi CD ini perintah untuk pindah directory. Nah, ini udah bisa. Terus kemudian CLS. Nah, ini CLS adalah singkatan dari clear screen. Digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Oke, selanjutnya yang nomor 3, kita masuk ke CLS. Tanda tanya, garis miring tanda tanya. Ini dia. Jadi CLS garis miring tanda tanya tadi itu ini merupakan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Untuk selanjutnya nomor 4 di garis miring tanda tanya. Nah, ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya ditampilkan. Ini continue. Kita masuk di tahap pelaksanaan, yaitu ipconfig. Jadi ipconfig, nah ini dia. ipconfig ini, perintah ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita bisa lihat. Untuk selanjutnya yang nomor 6, ipconfig garis miring all. Nah, ipconfig garis miring all ini, perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Selanjutnya untuk ipconfig garis miring tanda tanya. Jadi yang ini, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Ini dia.
Selanjutnya kita hapus dulu ya CLS. Oke, kita lanjut ke IP config release dot. Nah, ini IP config garis miring release dot. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ya. Selanjutnya IP config renew. Untuk IP config renew ini, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ini dia hasilnya yang tadi untuk renew. Selanjutnya IP config display DNS. Nah, ini dia untuk IP config di display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS. Domain system DNS-nya. Selanjutnya IP config garis miring plus DNS successful plus DNS. Jadi untuk IP config plus DNS, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Oke, ini selanjutnya untuk IP config register DNS. Request activation. Ini perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, selanjutnya ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Oke, kita ke netstart. Ini perintah ini atau perintah netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Oke, untuk perintah netstart sendiri ini jadi perintah netstart, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer. Jadi tadi ini waktu sebelum tidak ada jaringan atau tidak ada jaringan, dan kemudian ini yang sudah ada jaringannya. Oke, selanjutnya kita ke menggunakan tracer atau dan pad ping. Di tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan.
Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control MISEC Protocol atau ICMP. Selanjutnya masuk ke ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Masuk di NS lookup. Lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Jadi kita masuk ke NS lookup. Nah, ini untuk NS lookup pada tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan mendiagnosis server DNS. Oke, kita lanjut ke net. Oke, jadi net perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NET, seperti mengkonfigurasikan pengaruh jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, Windows firewall, dan banyak hal lainnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke root. Ini perintah root digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Selanjutnya kita masuk ke net. Jadi net ini Anda akan melihat opsi seperti tampilan penggunaan sesi mulai dan berhenti. Ini dia di net. Nih. Digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Oke. Mungkin itu saja dari praktik tugas juga jaringan komputer saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rohandi dengan NIM 0439777052. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bimbingannya lagi Pak jika ada banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.